Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Sehat Bu. Sehat banget Bu. Alhamdulillah. Kelas ini siapa ya yang jadi ketua kelas? Saya Ibu. Boleh Kiki untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik. Sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, itu nanya dulu nih. Kira-kira kalian ada yang masih ingat gak sama materi kita yang kita pelajari minggu lalu? Ketimpangan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi dan perubahan sosial di komunitas lokal. Nah, ini ada 4 poin pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu perubahan sosial dan permasalahan sosial di komunitas lokal sebagai akibat dari globalisasi. Yang kedua itu menganalisis permasalahan akibat perubahan sosial karena pengaruh globalisasi di komunitas dan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu menyimpulkan dampak dari perubahan sosial di tengah globalisasi yang bersumber dari berbagai diktatuur. Dan yang terakhir, nanti itu kalian akan mempresentasikan hasil analisis dari diskusi kelompok kalian. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu globalisasi? Ada yang tahu nggak apa itu globalisasi? Hai Bu, Boleh Adit? globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi akibat pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek kebudayaan lainnya Bu. Nah, bagus Adit. Kalau kasih tepuk tangannya tuh dong buat Adit. Jadi globalisasi itu merupakan proses keterhubungan. Globalisasi itu merupakan proses keterhubungan antar bangsa secara luas dalam berbagai aspek kehidupan kita, seperti aspek ekonomi, budaya, dan juga sosial. Yang mana proses tersebut itu memungkinkan sebuah informasi, gaya hidup, dan budaya asingnya masuk ke dalam kehidupan masyarakat lokal. Nah, tapi hal tersebut itu tidak selalu berdampak positif, yang mana ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat lokal dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilainya. Nah, dampak dari globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial di komunitas lokal, seperti perubahan gaya hidup dan nilai sosial, lalu dari kolektivisme menjadi individualisme. Yang mana perubahan sosial ini tuh memicu timbulnya permasalahan sosial. Selanjutnya masuk ke materi yang jenis-jenis permasalahan sosial. Ada beberapa permasalahan sosial yang timbul akibat dari globalisasi, seperti urbanisasi, pengangguran, dan krisis identitas. Yang mana urbanisasi sendiri itu merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sering muncul akibat dari kesenjangan dan juga kepadatan. Dan yang kedua, pengangguran itu merupakan ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja dan juga keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu krisis identitas. Krisis identitas ini merupakan seorang individu yang dia itu merasa kehilangan jati dirinya karena bingung dalam memahami identitas dan nilai-nilai dari masyarakat. Selanjutnya masuk ke selanjutnya kita analisis penyebab dari masalah sosial. Masuknya globalisasi tanpa kesiapan sosial itu membuat masyarakat cepat terpengaruh dari budaya luar, yang mana budaya seperti budaya konsumtif dan gaya hidup instan yang tumbuh pesat, sementara nilai lokal mulai ditinggalkan. Nah, ini ada dampak jangka panjang dari permasalahan sosial seperti hilangnya jati diri budaya, ketidakstabilan sosial, dan penurunan dari solidaritas sosial. Nah, dari poin-poin pada dampak jangka panjang ini, ada yang bisa kasih contoh nggak? Saya Bu. Apa? Coba boleh nih. Budaya westernisasi di kalangan remaja Bu. Ya. Terus yang itu ketidakstabilan sosial apa? Kenapa Bu? Konflik antar generasi. Bisa. Terus yang poin yang ketiga apa? Penurunan perubahan sosial. Penurunan
Kesetaraan individualis, Bu. Benar-benar. Kita masuk ke materi yang nah, dalam menyimpulkan dampak dari globalisasi, globalisasi itu mempunyai dampak positif yang mana seperti akses informasi yang mudah, peluang kerja yang semakin meningkat, dan terjadinya modernisasi. Dan untuk dampak negatifnya itu seperti kesenjangan sosial, krisis identitas budaya, dan terjadinya konflik sosial. Dalam menyimpulkan sebuah globalisasi itu kan kita memerlukan sebuah teori dan juga sumber-sumber lain seperti ya memerlukan teori perubahan sosial seperti teori evolusionis, teori fungsionalis, dan juga teori konflik. Untuk ilustrasi ini ada yang mau bantu ibu nggak buat baca ya? Saya boleh, Laura. Jadi teori dari perubahan sosial itu ada 3. Pertama ada teori evolusionis, yaitu yang dicetuskan oleh Auguste Comte. Nah, dia mengatakan bahwa perubahan sosial menggerakkan masyarakat menuju satu titik tertentu dimulai dari sederhana ke kompleks. Lalu yang kedua, teori fungsionalis yang itu third person, yang dimana mengatakan bahwa perubahan sosial harus berkontribusi pada stabilitas sosial masyarakat. Dan yang ketiga, teori konflik, yaitu pendapat dari Karl Marx yang mengatakan bahwa perubahan sosial akibat konflik terkadang diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Baik, makasih Laura. Dalam menyimpulkan sebuah dampak globalisasi itu, selain memerlukan teori-teori dari perubahan sosial, kita juga memerlukan sumber lain seperti dari literatur pendukung. Contohnya itu kayak buku, artikel, jurnal, dan juga media massa terkait fenomena globalisasi dan fenomena globalisasi. Nah, di poin keempat ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita laku ya. Kelompok kita lagi. Di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, yang di kelompok pertama dan yang di kelompok kedua. Nanti kalian tugasnya itu mencari contoh kasus dari perubahan sosial akibat dari globalisasi. Setelah kalian menemukan contoh kasusnya itu, kalian mencari latar belakang masalah, dampaknya, dan juga akibatnya. Apakah dapat dipahami itu? Paham. Ada siapa nih Bu? Siapa yang asli? Jadi Bagi-bagi dong ke belakang. kita ya harus kenal paling kita dong, udah keluar kita. Ibu kasih waktu 5 menit cukup gak? Jauh. 2 menit juga cukup. Setengah menit kita 2 menit kerja ya. Lama banget. Pasti udah kelas. Menit. Udah kelas. Itu juga baru ngambil. Jangan dirata. Ya mabu.
Kita udahan. Kita sudah Bu, kelompok kita sudah Bu. Kelompok kita belum Bu. Udah. Boleh kelompok satu. Oke, Bu. Depan ya. Kita Maju ke dari depan. Maju ke depan. Maju ke depan. semuanya Bu. Iya. Satu kelompok. Perwakilan aja Bu. Ibu lucu deh Bu. Perwakilan aja ya. Tiga Bu, ini sempit banget Bu mejanya Bu. Sempit banget Bu. Semuanya. Perwakilan. Dibaca ya nama kelompok. 3 orang aja guys. Ada panggung. Iya. Kurang 1 orang Dari mana di sini? Emang harus bertiga ya? Iya. Ya, ada satu lagi di Jabar Pintar yang main. Kevin. Iya, Ya, Kevin. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Hijabers Pintar dan Parapang. Contoh kasusnya itu ya, yang kami ambil adalah pudarnya tradisi gotong royong di desa-desa di Jawa. Latar belakang masalahnya itu tradisi gotong royong merupakan nilai inti dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia, khususnya di Jawa. Globalisasi membawa pengaruh nilai-nilai individualisme dan efisiensi modern yang perlahan-lahan menggantikan tradisi berbasis kolektivitas. Gaya hidup urban dan penggunaan jasa profesional mulai merambah ke desa, menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Nah, selanjutnya ada dampaknya. Dampaknya itu masyarakat desa jadi mulai enggan terlibat dalam kegiatan bersama seperti bersih-bersih kampung, membantu tetangga membangun rumah, atau membantu acara hajatan. Nah, banyak orang kini lebih memilih membayar tenaga kerja daripada saling membantu secara sukarela. Kegiatan yang dulu rutin dilakukan bersama-sama kini mulai langka. Lalu akibatnya adalah yang pertama sudah sosial menurun, hubungan antar warga menjadi rendah. Yang kedua, rasa pemilikan terhadap lingkungan yang lemah karena masyarakat merasa itu bukan lagi tanggung jawab mereka bersama. Yang ketiga, yang terjadi pergeseran nilai dari kolektivitas menjadi orientasi pada kepentingan pribadi. Oke, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok 2. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami membahas tentang gaya hidup konsumtif anak muda di perkotaan. Nah, untuk latar belakang masalahnya sendiri itu, globalisasi mempercepat penyebaran budaya asing ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Anak muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya kini lebih banyak terpapar tren budaya Korea Barat dan gaya hidup selebriti digital melalui media sosial. Dengan cenderung mengadopsi gaya hidup modern tanpa memperhatikan kesesuaian nilai dan konteks lokal. Nah, oke, dari dampaknya itu anak-anak muda menjadi sangat konsumtif seperti mengikuti tren fashion mahal, bergaya hidup mewah, membeli barang bermerek meskipun kadang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Dan mereka juga mulai meninggalkan nilai-nilai lokal seperti kesederhanaan, rasa syukur, dan kebanggaan terhadap identitas budaya sendiri. Jadi akibatnya itu satu, terjadi krisis identitas budaya karena mereka tidak lagi mengenal atau menghargai budaya lokal. Kemudian tekanan sosial meningkat karena ada dorongan untuk tampil sesuai tren demi pengakuan. Dan terakhir itu meningkatnya gaya hidup hedonistik yang dapat memicu perilaku konsumtif, utang konsumtif, bahkan penyimpangan sosial. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kepada dua kelompok yang sudah memaparkan tugas kalian masing-masing. Nah, dari kedua
memulai dari gaya hidup yang sederhana. Jadi kalian itu nggak usah ikut-ikutan orang lain membeli barang mahal atau barang-barang yang mewah hanya untuk FOMO atau ikut ikutan tren doang. Terus yang kedua itu kalian bisa dengan membedakan mana yang dibutuhkan dan juga mana yang diinginkan. Dan untuk yang solusi yang kedua itu seperti kalian mulai mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Kalau di sekolah itu kalian bisa mengikuti organisasi seperti OSIS, dan kalau di rumah itu kalian bisa mengikuti Karang Taruna. Dan solusi yang ketiga itu kalian harus merasa bangga dengan budaya kalian sendiri. Untuk solusi yang terakhir, menurut Ibu tuh solusi yang terakhir itu kalian harus mulai memanfaatkan media sosial dengan baik. Kayak kalian harus ikuti konten-konten yang edukatif, terus juga mulai membuat konten yang bermanfaat gitu, kayak bikin ya pokoknya konten yang edukatif lah. Sekian dari Ibu, mohon maaf karena Ibu kurang bagus dalam menjelaskan materi pada hari ini. Ibu sangat sudah berusaha untuk antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Ibu harap kalian juga bisa selalu seperti ini ke depannya dan juga bisa ditingkatkan untuk lebih baik lagi.